Setelah kita tadi membahas pengertian dan bentuk-bentuk dari penulisan atau morfologi futurum indikatif aktif dan juga bagaimana cara kita menafsirkan futurum indikatif aktif, sekarang kita akan melihat satu contoh kalimat pendek yang akan kita tafsirkan, di mana di dalam kalimat tersebut ada kata kerja futurum indikatif aktifnya. Nah, kalau kita melihat di papan tulis ini, ada sebuah kalimat kaleseis de to paidion petron. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang adalah sebuah kata kerja, dan kalau kita melihat dari morfologinya atau bentuk kata ini, dia adalah kata kerja futurum indikatif aktif. Kalimat ini, kalau kita buat diagramnya, maka kita dapat membagi per kata seperti ini. Kaleseis ini adalah kata kerja. D ini adalah kata penghubung. To paidion ini adalah kata benda. Petron juga kata benda. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, ini adalah kata kerja dengan tenses present, indikatif. Kalau kita lihat bentuknya, ini adalah kata kerja futurum indikatif aktif. Kalau kita lihat dari personal endingnya, eis, dia adalah personal ending orang kedua. Orang kedua, dan jumlahnya tunggal. D ini adalah kata penghubung, memiliki dua arti, bisa berarti dan juga bisa berarti tetapi. To paidion ini adalah kata benda. Kalau kita melihat dari kata sandang, ya, kata sandang ini disebut juga artikel. Kalau kita lihat kata sandangnya to dan akhirannya on, ini adalah kata benda deklensi 2. Deklensi 2, gendernya adalah neuter. Nah, kalau kita lihat dari kata sandangnya, to paidion, itu dia bisa memiliki dua kasus. Ya. Bisa sebagai nominatif, bisa juga sebagai akusatif. Nah, sekarang kita lihat petron. Petron ini juga adalah kata benda, dia deklensi 2,
Kemudian dia juga sebagai neuter. Oh, bukan. Sebagai akusatif, ya. Berkasus akusatif. Dan akusatifnya dengan jumlah tunggal. Dan kembali ke Paidion tadi, ada yang kurang, ya. Kasus sudah ada, tetapi dia ada dua kasus. Bisa nominatif, bisa akusatif, dan kemudian jumlahnya tunggal. Lalu sekarang kita masuk ke dalam arti-arti kalimat, arti-arti kata. Kaleseis itu memiliki arti memanggil. D sudah ada artinya bisa dan atau tetapi. Paidion itu adalah anak. Kemudian Petron itu adalah Petrus. Nah, sekarang mari kita melihat peraturan-peraturan dari sebuah sintaksis bahasa Yunani. Peraturan yang pertama yaitu berkaitan dengan keberadaan nominatif di dalam sebuah kalimat. Kalau kita perhatikan di dalam kalimat ini, kaleseis de to paidion Petron, di sini kita melihat bahwa ada semacam nominatif di kata benda to paidion, ya. Tadi kita sudah bahas bahwa to paidion itu dia bisa menjadi dua kasus, ya. Bisa kasus nominatif, bisa kasus akusatif. Jadi kalau saya menuliskan bentuk tunggal, ya, ini agak sedikit ke kiri dulu supaya saya bisa menulis gitu, ya. Nah, kalau kita melihat diagram atau paradigma dari kata benda paidion ini untuk bentuk tunggalnya nominatif itu to paidion. Ya. Kemudian genetif itu tu paidiu. Kemudian datifnya itu to paidio. Kemudian akusatifnya itu to paidion. Setelah kita mengetahui parsing dari setiap kata, kaleseis, kata kerja, futurum, indikatif aktif, orang kedua, tunggal, dengan arti memanggil. D, kata penghubung, itu dengan arti dan tetapi. To paidion, kata benda, deklensi kedua, neuter, bisa berkasus nominatif, bisa berkasus akusatif. Tunggal berarti anak. Petron, kata benda, deklensi 2, akusatif, tunggal, berarti Petrus. Nah, sekarang kita ke to paidion. Di sini, to paidion, kita harus menentukan apakah to paidion ini nominatif atau akusatif.
Karena kalau kita melihat dari paradigmanya, ini yang ada di sebelah kanan ini, yang berwarna hitam, untuk nominatif to paidion, genetif tu paidiu, datif to paidio, dan akusatifnya to paidion. Nah, di sini kita melihat bahwa bentuk nominatif ini, bentuk nominatif ini dia sama. Ini juga bentuk penulisannya antara bentuk nominatif dengan bentuk akusatif sama, to paidion. To paidion. Itu berarti bahwa kita harus memilih apakah suatu kata itu nominatif ataukah akusatif. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kalimat ini. Di sini ada to paidion petron. Ini saya pikir saya salah ini ya. Ini bukan Petron, tetapi Petru. Ya, jadi saya harusnya menulis Petru. Bentar, ini saya hapus dulu. Karena antara U dan O, N itu agak-agak mirip penulisannya. Jadi ini bukan U, tapi bukan N, bukan Nun, bukan Nu, ya, tetapi Upsilon. Jadi Petru. Itu berarti bahwa di sini bukan akusatif, tetapi dia genetif. Sekarang kita melihat aturan di dalam pengkalimatan. Dalam pengkalimatan, aturan yang pertama itu berkaitan dengan keberadaan nominatif. Yaitu bahwa jika sebuah kalimat tidak memiliki nominatif, maka nominatifnya akan diambil dari kata kerja. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di sini ada nominatif enggak? Sepertinya ada, yaitu pada kata paidion. Ini, paidion seperti ada nominatif. Tetapi dia juga bisa menjadi akusatif. Nah, di sini kita pilih. Apakah to paidion ini nominatif atau akusatif? Kembali pada peraturan sintaksis. Kalau di dalam sebuah kalimat ada nominatif, berarti kata kerjanya menggunakan orang ketiga tunggal atau orang ketiga jamak, tergantung nominatifnya. Tetapi kalau sebuah kalimat tidak punya nominatif, maka kata kerjanya kalau sebuah kalimat tidak memiliki nominatif, maka subjeknya diambil dari kata kerja. Sekarang kita perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya itu kaleseis, orang kedua, bukan orang ketiga. Itu berarti bahwa kalau sebuah kalimat kata kerjanya adalah orang ke-1 atau orang kedua, kemungkinan besar kalimat tersebut tidak memiliki nominatif. Jadi kalau kalimat itu tidak ada nominatifnya, biasanya adalah kata kerjanya itu di dalam personal endingnya, ya, personal endingnya, kemungkinan bentuk orang ke-1 atau bentuk orang kedua tunggal atau jamak. Nah, di sini ternyata adalah orang kedua tunggal. Itu berarti bahwa di dalam kalimat ini tidak ada nominatif. Maka kalau di dalam kalimat ini tidak ada nominatif, berarti untuk kata to paidion, maka yang dimaksudkan adalah bukan nominatif tetapi akusatif. Ya. Karena tidak mungkin to paidion dia menjadi nominatif. Mengapa? Karena
Karena kata kerjanya adalah orang kedua. Kalau kita menganggap to paidion adalah nominatif, nanti akan terjadi bahwa kalimat ini memiliki dua nominatif. Nominatif yang pertama adalah eis, dan nominatif yang kedua adalah paidion. Karena itu, sebuah kalimat, kalau kata kerjanya adalah orang kesatu dan kedua, maka kata kerja tersebut, kalimat tersebut tidak memiliki nominatif. Karena kalimat itu tidak memiliki nominatif, konsekuensinya to paidion bukan nominatif tetapi akusatif. Dan kemudian kata yang terakhir yaitu Petru. Nah, Petru di sini dia adalah kata benda deklensi kedua dengan kasus genetif dan jumlahnya tunggal. Berarti kalau kita menuliskan bentuknya seperti ini. Di sini kata kerja, di mana di dalam kata kerjanya itu sudah ada subjek dan ada predikat. Ya, subjeknya itu adalah ini, eis. Ini subjeknya. Predikatnya adalah kale. Ya, jadi kata kerjanya sudah memiliki subjek, ada nominatif. Ya. Jadi di sini sudah ada subjek dan sudah ada predikat. Di sini D ini adalah keterangan, kata keterangan. Kemudian to paidion, karena nominatifnya sudah ada di kata kerja, maka to paidion dia menjadi akusatif. Dan Petru dia adalah genatif. Nah, dengan melihat konstruksi tata bahasa ini, kita sudah bisa menerjemahkan kalimat kaleseis de to paidion tu Petru. Jadi kita menerjemahkannya eis kita terjemahkan dulu karena kita harus mengikuti pola dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yaitu SPOK. Dan di sini ada kata keterangan tetapi, karena itu kita masukkan tetapi di bagian depan. Tetapi, gitu ya. Lalu subjeknya eis. Kamu. Predikatnya memanggil. Tetapi karena di sini ada sisipan sigma di sini, itu berarti dia adalah futurum. Berarti di sini kita harus tambahkan kata akan. Kamu akan, karena futurum adalah bentuk tensis yang akan datang. Jadi kamu akan sedang, bisa kita tambahkan lagi terus menerus sebagai aspeknya. Jadi tetapi kamu sedang memanggil ini predikatnya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, memanggil, siapa yang dipanggil? Anak. Ya, memanggil anak. Kemudian di sini ada kata benda milik anak.
milik Petrus. Ya, jadi kita perhatikan di sini, ini kata keterangan, di sini subjek, di sini predikat, ini objek, ini milik. Nah, jadi sesuai ya dengan ketentuan kaidah bahasa Indonesia SPOK, SPO. Dan akhirnya kita sudah bisa menerjemahkan kalimat ini, tetapi kamu akan sedang terus-menerus. Nah, ini bentuk futurum indikatif aktif. Sorry. Ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini subjek. Ya, begini lebih tepat. Tetapi kamu akan sedang terus-menerus memanggil predikat, anak itu objek, dan milik Petrus itu adalah kata benda minik, ya, kata benda milik atau genetif. Nah, itulah kira-kira cara kita menerjemahkan sebuah kalimat di mana di dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja futurum indikatif aktifnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang mau bertanya.